wabarakatuh. I'm Wahyuni. I'm student of Teacher Profession Education of Muhammadiyah University of Malang. My study program is English. I'm teach in SMP Negeri 2 Muara Muntai, East Borneo. Today, I'd like to share a video of my learning teaching process. The materials about there are and there is of 8 grades. Have a nice watching. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my good students. Good morning, sir. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm very well today. Thank you for asking. You are welcome. So, okay, now before we start our lesson today, please, Kamaludin, lead us to pray. Okay, my friends, before we start our lesson today, let's pray together and pray begin. Finish. Okay, now I want to check your attendance, please. Please raise your hand if you are here. So, okay, now first Ajis, Yes, I'm here, sir. and then Elena, Yes, I'm here, sir. Adit, Yes, I'm here, sir. Melati, Yes, present, sir. Rahel Azhara, Yes, I'm here, sir. Sana, Yes, present, sir. Misbah, Yes, I'm here, sir. Norfitria, Yes, I'm here, sir. Emelda, Yes, present, sir. Miranti, Linda, Yes, present, sir. Siti Fatima, Yes, I'm here, sir. the last one T. Yes, present, sir. So, okay, thank you so much for your attendance here. So, okay, now before we start our lesson, let's sing a national song of Indonesia Raya. For all students, stand up, please. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sit up, please. So, okay, now before we discuss about our lesson today, I want to ask you what we have learned last week. Apa yang telah kita pelajari minggu lalu? We have Yes, sir. about preposition of place. Yes, you are right. Last week we have learned about prepositional place. What is the prepositional place? Anybody? Adit?
In, di dalam. In, di dalam. Apa lagi? On, di atas. On, di atas. Apa lagi? Under. Under. Apa itu under, Kamarudin? Di bawah. Under, di bawah. Okay, today we will discuss about there are and there is. What is there are and there is? But before we discuss it, I want to tell you our objective learning today. Saya akan memberitahu kalian tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4, yaitu tujuannya yang pertama adalah setelah proses pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur teks dalam yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait nama orang, jumlah benda dengan benar. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu melengkapi kalimat-kalimat penumpang mengenai jumlah benda dan memperhatikan unsur-unsur kebahasaan there are and there is dengan benar. Yang ketiga, tujuannya adalah peserta didik mampu menuliskan hasil tanya jawab. Nanti kalian di proses pembelajaran ini akan ada tanya jawab seperti interview. Nah, jadi di sana setelah kalian melakukan tanya jawab berpasangan, mampu menyatakan keadaan jumlah dan benda dengan benar. Kemudian yang terakhir adalah yang keempat, tujuannya adalah peserta didik mampu mempresentasikan. Nanti yang ada presentasi di depan sini, mempresentasikan hasil tanya jawab dengan teman tentang unsur kebahasaan there is dan there are dengan benar. Jadi 4 tujuan pembelajaran kita hari ini. Okay, now I want to ask you, are you ready to learn today? Yes, I'm ready, sir. Okay, good. Okay, now I want to show you a video of songs Frog on the Log. Bapak akan menampilkan sebuah video. Silakan diamati dan dicermati. After that, I want to ask you about something of the video. Setelah itu, Bapak akan menanyakan tentang video tersebut. Silakan ditonton video ini. In a bag. There is a cat in a bag. What does she eat? She eats fish. There are 2 cats by a tree. By a tree. By a tree. There are 2 cats by a tree. What do they eat? They eat cat food! Yummy cat food! Okay, now from the video, I wanna ask you, can you tell me what is the lyrics of the song? Bisa kalian jelaskan ke Bapak atau sebutkan apa lirik dari song yang kalian dengar tadi? Okay. There is a frog and a log. There is a frog on the log. Coba kita ulangi. There is a frog on the log. Nah, oke. Apa lagi setelah itu? Ya, Misbat. There are 2 frogs on the rock. There are 2 frogs under the rock. Ya. There are 2 frogs under the rock. Gitu tadi ya. So, oke. Nah, what is the difference? Sekarang kita analisis. Ada 2 kata benda. Sekarang ada 2 kalimat di sana. There are 2 sentences here.
ada yang namanya there is a frog on the log. There is a frog on the log and there are two frogs under a rock. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan apa perbedaan dari there is and there are? Kira-kira? Yang apa kira-kira? There is itu kayaknya untuk kodok yang satu, sedangkan there are untuk kodok yang dua. Oke, you are right. Jadi benar ya. Jadi sebenarnya there is itu digunakan untuk benda yang tunggal atau singular. Karena minggu lalu juga kita pernah belajar tentang singular dan plural, benda kata tunggal dan jamak. Nah, jadi there is digunakan untuk menyatakan benda yang tunggal, sedangkan there are digunakan untuk menyatakan benda yang jamak. Oke. Now, jadi dari penjelasan tadi, there are dan there is itu artinya sama-sama ada. Cuma perbedaannya tadi apa adalah there is untuk yang singular atau tunggal, there are untuk yang jamak atau plural. Oke, sekarang di sini there is singular, there is singular. Di sini ada contoh, ada sebuah apel. Karena apelnya satu, maka kita gunakan adalah there is. Oke, there is an apple. Ada sebuah apel. Kemudian di sini ada kursi. Bahasa Inggrisnya adalah there is a chair. Kemudian there is a bird. Coba ulangi setelah Bapak, repeat after me. There is a bird. There is a bird. Ada seekor burung. Okay, now from the three sentences, dari 3 kalimat di sini, what is the difference? Apa perbedaannya dari 3 kalimat di sini? Ada yang bisa menjawab? Apa itu? An dengan e. Kenapa bisa berbeda? Ada yang bisa menjelaskan? Kenapa there is an apple and there is a chair? Kenapa berbeda antara there is artinya sama-sama sebuah, kemudian di sana pakai an, yang satunya pakai e. Kenapa bisa begitu? Anybody can answer? It's okay. The differences between an dan er. Jadi perbedaan antara an sama e adalah digunakan ketika kata benda diawali dengan huruf vokal. Jadi pengucapan kata benda tersebut diawali dengan huruf vokal. Contohnya seperti tadi, apple. Apple kan huruf vokal tuh. Jadi untuk menggunakan sebuah maka digunakan an. Jadi there is an apple. Kemudian untuk kursinya, there is a chair. Perhatikan di sana kursi. Kursi di sini huruf awalnya adalah chair, huruf konsonan. Karena sudah tahu perbedaannya ya. Apa huruf vokal itu? A, I, U, E, O. Nah, selain itu berarti huruf konsonan. Oke, jadi nanti bila huruf konsonan, pengucapan huruf konsonan, maka yang digunakan untuk menyatakan sebuah adalah e. Namun, ketika pengucapan awalnya adalah huruf vokal seperti apple, hours, itu maka menggunakan sebuah indefinite artikel yang namanya an. Do you understand? Yes, I do. Okay, good. Now, next. Kita lanjut ke penjelasan selanjutnya. There are. Jadi, there are digunakan untuk kata benda jamak atau plural. Perhatikan di sana. Ada berapa gambar di sana? Ada berapa buah apel di sana? 3. Berarti karena dia jamak, berarti kita gunakan adalah there. There are 3 apples. Nah, di sana apple kan ditambahkan s. Ada yang bisa menjawab kenapa di sana ditambahkan s? Saya Pak, Oke. karena apelnya lebih dari satu, maka setiap benda yang lebih dari satu dalam bahasa Inggris biasanya ditambahkan s. Oke, benar. Jadi ya, biasanya setiap kata benda yang lebih daripada satu itu namanya jamak atau plural. Di dalam bahasa Inggris biasanya tambahkan s setelah kata benda tersebut. Nah, contoh di sini, there are 3 apples. Ada 3 apel. Kemudian, there are many books. Ada banyak buku. Ini bukunya banyak ya. Oke, kemudian yang ketiga, there are 2 chairs. Oke,
Now repeat after me. There are 2 chairs. There are 2 chairs. Okay, now good. Sekarang kita akan membahas perbedaan dari kalimat positif, negatif, dan interrogatif pada there are and there is. There is, perhatikan di sini contohnya, kalimat positifnya adalah there is a book in my bag. Apa artinya? Siapa yang bisa jawab? Ya Pak, Oke. sebuah buku di tas saya. Oke, ada sebuah buku di dalam tas saya. Kalimat negatifnya adalah there is not a book in my bag. Jadi, karena di sini perhatikan perbedaannya antara kalimat pertama dan kedua hanya ditambahkan not. Jadi di sana there is not a book in my bag artinya tidak ada buku di dalam tas saya. Kemudian kalimat interrogatifnya adalah is there a book in your bag? Apakah ada sebuah buku di tas kamu? Nah, jadi itu pertanyaannya. Jadi apabila is there itu artinya adalah apakah? Apakah ada sebuah buku di dalam tasmu? Nanti jawabannya kalau ada yes, there is. Kalau tidak ada jawabannya maka no, there isn't. Oke, good. Sekarang lanjut untuk yang plural. Ini. There are tadi untuk menyerang untuk yang plural ya. Contohnya kalimat positifnya. There are 3 bags in the table. Apa artinya? Saya Pak, Oke ya. ada 3 tas di dalam meja. Oke. There are 3 bags in the table. Ada 3 tas di dalam meja. Di dalam meja dikasih ya. Untuk kalimat negatifnya cukup ditambahkan no. Perhatikan di sana. There are no 3 bags in the table. Tidak ada 3 tas di dalam meja. Kemudian untuk kalimat interrogatifnya atau kalimat tanya, maka are-nya ditaruh di depan, yaitu are there 3 bags in the table? Intonasinya pun berubah. Seperti kalimat tanya, repeat after me. Are there 3 bags in the table? Are there 3 bags in the table? Ulangi, are there 3 bags in the table? Are there 3 bags in the table? Jadi artinya itu apakah ada 3 tas di dalam meja? There is bisa disingkat dengan there, koma di atas baru s. Dibacanya there is. There is dan there is. Kemudian there are biasanya disingkat dengan they are. Coba repeat after me. They are. There. Oke, good. Kemudian kalau untuk kalimat negatifnya, there is not disingkat biasanya dengan there isn't. There isn't. Oke, kemudian untuk yang jamak yang pluralnya, they are not disingkat dengan there aren't. There aren't. Oke, good. Okay. Now, do you have any questions about the material? Apa kalian punya pertanyaan tentang materi yang Bapak jelaskan? Saya Pak, Yes? tolong jelaskan perbedaan kata akan dengan Oke, jadi pertanyaannya tadi apa? Tolong minta jelaskan kembali apa perbedaan penggunaan dari kata dengan an. Ingat tadi kata dengan an itu adalah artinya sama-sama sebuah, seekor atau seseorang. Nah, bedanya penggunaannya ada pada pengucapannya. Jadi apabila pengucapan kata benda itu adalah adalah huruf vokal seperti apple. Nah, itu huruf vokal apple, maka digunakan an. Nah, ketika dia berubah, ketika kata bendanya misalnya adalah book, this book, maka karena dia B huruf konsonan, maka digunakan a book. Okay? Do you understand? yes I do. Okay, thank you so much. Okay, now to get more understanding about the material, here I will give you the LKPD. Bapak akan memberikan LKPD. Di sini kalian akan saling berinterview kepada setiap siswa.
LKPD tadi Bapak bagi dua bagian, ada LKPD A dengan ada LKPD B. Tugas kalian yang pertama adalah dia di sana ada pertama tulis nama dulu, nama kalian, kemudian kelas. Kemudian yang kedua adalah di bagian in my picture, di gambar saya. Nah, di gambar saya kalian lihat di sana ada benda apa saja yang ada di gambar kalian. Kemudian kalian isi. Misalnya di sana ada sebuah laptop. Berarti pakai tadi yang telah kita jelaskan, there is a laptop on the table. Boleh seperti itu ya? Oke, kemudian itu di bagian in my picture. Kemudian ada di bawah sana, di bawah sini ada di bagian in my partner picture. Di dalam foto teman saya. Bagaimana cara kalian mengetahuinya? Caranya tidak boleh nyontek dengan teman. Caranya kalian harus bertanya menggunakan question yang ada di bawah di sini. Sekarang please repeat after me dulu. Is there a laptop? Is there a laptop? Kemudian where is it? Where is it? Nah, tadi is there a laptop itu apa artinya? Apakah ada sebuah laptop? Nah, jadi di sana berarti kalau ada jawabannya adalah Yes, there is. yes, there is. Kalau no jawabannya adalah No, there is. no, there isn't. Kemudian setelah itu apabila mau bendanya jamak, maka pertanyaannya adalah are there any bla bla bla? Repeat after me. Are there any bla bla bla? Are there any blah blah blah? Apakah ada banyak buku di sana? Jadi jawabannya kalau bahasa Inggrisnya berarti kalian masukkan kata-kata di sana. Are there any books? Apakah ada banyak buku? Kalau jawabannya kalau yes adalah jawabannya adalah Yes, there are. yes. There are. Kalau no jawabannya adalah No, there aren't. no, there aren't. Kalau ada dilanjutkan pertanyaan dengan how many books are there? Repeat after me. How many books are there? How many books are there? Jadi how many books are there? Berapa banyak buku yang ada di sana? Jawabannya tadi penggunaan yang disebutkan tadi. There are berapa buku di sana? Dijawab ya. Oke, good. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya. Where are they? Repeat after me. Where are they? Where are they? Di mana mereka atau di mana benda tersebut? Maka jawabannya adalah they are, bisa on, bisa in, bisa under. So, okay, do you understand about the task? Yes. Now I will give you about 20 minutes to do this exercise. Saya akan berikan waktu kalian 20 menit untuk melakukan latihan ini. Silakan mengerjakan. Okay, my students, finished? Okay, I will give you 5 minutes again to do this exercise. After that, the volunteers of each group will present the result of your interview. Jadi setelah kalian berdiskusi nanti, salah satu dari pasangan kalian akan mempresentasikan di depan kelas, ya? Yes, there is. Where is it? It's in front of the chair. Tulis nih. Is there a glass? No, there isn't. Ya. Is there a book? No, there isn't. Are there any books? Yes, there are. How many books are there? There are 3 books.
on the table. Finish? Yes, sir. Okay, now who wants to be a volunteer to explain the result of your interview? Jadi siapa yang mau jadi sukarelawan yang menampilkan hasil interviewnya di depan kelas? Angkat tangan. Oke, Rahel silakan maju ke depan. Nah, nanti ketika Rahel menjelaskan tentang hasil interviewnya, Rahel dari grup A, yang grup B silakan cek jawabannya. Okay, do you understand? Yes, sir. Okay, yes, Rahel. Okay, I am Rahel Azhara. Here I will explain the result of our interview. In my picture, there is a chair behind of the table. There is a laptop on the table. There is a printer on the table. There is a table in front of the chair. Okay. There are 3 books on the table. There are 2 bottles on the printer. In my partner's picture, there is a table in front of the chair. There is a printer on table. There is a chair behind of the table. There is a laptop on the table. There is a glass on the printer. There are three books on the table. There are 2 bottles under the table. Okay, good job, Rahel. Please give applause for Rahel. Okay, now for the group B who wants to be volunteers. Okay, yes, Melati, yes, come here in front of the class. Explain the results of your interview with your friends. And then for the group A, please check the answer of Melati. Jadi sekarang karena Melati dari grup B, silakan cek jawaban kalian yang dari grup A. Okay, Melati, yes, time is yours. Okay, and Mati, I will explain the result of our interview. There is a table in front of the chair. There is a printer on the table. There is a chair behind of the table. There is a laptop on the table. There is a glass on the printer. There are 3 books on the table. There are 2 bottles under the table. In my partner's picture, there is a chair behind of the table. There is a laptop on the table. There is a printer on the table. There is a table in front of the chair. There are 3 books on the table. There are 2 bottles under the table. Thank you. Okay, give applause for Melati. Okay, after you hear the explanation about your friends, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari teman-teman kalian, the result of her interview, hasil dari interview mereka, can you tell me what is the differences? Dapatkah kalian memberitahu Bapak apa perbedaan, the differences between the picture A and the picture B? What is the difference between the picture A and the picture B? Okay, what is the difference? The difference is in picture A there is glass. In picture B there is no glass. Oke, jadi perbedaannya dari gambar A, di gambar A tadi dia bilang there is a glass, di gambar A ada gelasnya ya. Oke, sekarang yang di gambar B there isn't a glass, di gambar B tidak ada gelasnya. Oke, good. Another answer? Yes, silakan Rahel. In picture B there are 2 bottles on the printer. In picture A there are 2 bottles under the table. Oke, jadi perbedaannya di kedua gambar ada botolnya, namun tempatnya berbeda. Di gambar A, botolnya ada di atas printer. Di gambar B, botolnya ada di bawah meja. Apa di bawah bahasa Inggrisnya, Pak Nurdin? Under. Okay, good. Okay, now I wanna make a conclusion of our lesson today. Saya ingin membuat kesimpulan dari pembelajaran hari ini. What we have learned today. Apa yang telah kita pelajari hari ini? Ya, Adis, what we have learned today? Tentang there are dan there is. Tentang there are dan there is. Selain itu apa lagi, Adit? Tentang perbedaan kata
Tentang perbedaan penggunaan artikel a dan apa sih artinya a dan itu tadi? Seorang, sebuah, seekor. Oke, nah selain itu kita juga tadi hari ini kita membahas tentang penggunaan kalimat positif dalam there are dan there is, kemudian kalimat negatifnya, kemudian kalimat interrogatifnya. Di dalam there are dan there is juga ada yang namanya penggunaan singular dan plural. Oke. Nah, sekarang apa sih arti dari there are dan there is? Ada. Oke, good. I think enough for today. For the next weeks, we will learn about countable and uncountable noun. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang countable, apa itu countable dan uncountable. Jadi benda yang dapat dihitung dan benda yang tidak dapat dihitung. Okay, thank you so much for your attention and your participation here. And don't forget, jangan pernah berhenti untuk belajar, karena dimanapun dan kapanpun kita harus tetap belajar meskipun di era pandemi seperti ini. Dan ingat 3 hal. Yang pertama yaitu adalah 3M. Apa itu 3M? Yang pertama 1, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga adalah menjaga jarak atau social distancing. Okay, I think that's all for today. Thank you so much, and we will finish our class today. We say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.